PT LAN Haritha Indonesia itu merupakan PKB 2B generasi ketiga, Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan generasinya, terus tentunya juga mengenai cadangan dan lain sebagainya, tinggal sisa-sisanya aja, Pak. Luas areanya 17.490 hektar. Ini merupakan tambang di kota, Bapak Ibu sekalian, yaitu sebagian besar masuk kota Samarinda dan sebagian masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan selama ini kita masih banyak nambang di kotanya, yaitu di kota Samarinda. Mengacu pada AMDAL yang ada bahwa PT LAN Haritha Indonesia itu diberi schedule atau produksi ya maksimal 4 juta metrik ton per tahun. Dan selama ini memang kita berproduksi tidak melebihi dari 4 juta ton. Berikut ini konsesi aliran PT LAN Haritha Indonesia. Untuk saat ini area kerjanya pada sekitar daerah selatan, yaitu di kota Samarinda. Area kerja PT LAN Haritha Indonesia langsung pada bagian selatan berdekatan dengan Sungai Mahakam. Di sini Sungai Mahakam. Kalau kita lihat dari kota Samarinda menuju area kerja kita di office PT LAN Haritha di sini jaraknya sekitar 20 kilo. Dan pada sisi yang berdekatan di konsesi PT LHI berdekatan dengan Bandara APT Pranoto. Di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menuju ke LAN Haritha, sebenarnya area bandara ini dulunya masuk konsesi PT LHI. Jadi ini direlinquis, sekarang jadi bandara. Jadi kalau langsung menuju ke LAN Haritha, sebenarnya udah di bandara ini tadinya sudah masuk konsesi Bapak Ibu sekalian. Makanya kita sampaikan tadi bahwa konsesi LAN Haritha Indonesia itu di kota, bahkan dekat bandara internasional. Terlepas dari itu, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah lebih tahu ya, masalah kendala permasalahan kalau di kota seperti apa, bahwa tambang dekat kota. Masalah sosial yang paling banyak muncul di sini, bagaimana kegiatan tambang tersebut, di samping kita harus memperhatikan faktor teknis, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, masalah non teknisnya ini justru besar. Mungkin kalau kita berhitung-hitung dengan mau produksi, hitung dengan alat berat, dengan cycle time tertentu itu sudah lebih fix, tapi tanpa memperhitungkan faktor sosial tadi, itulah yang cycle time itu akan banyak meleset. Karena itu faktor X yang cukup dominan sampai sekarang ini. Jadi kita berusaha untuk mensinkronkan antara faktor teknis dan non teknis. Untuk itu program-program kita yang faktor X tadi, di luar teknis tadi, kita fokuskan juga dalam rangka menumpang kegiatan teknisnya, yaitu kegiatan penambangannya itu sendiri. Secara umum kegiatan teknis mungkin dari Bapak yang terdahulu, ini sangat umum ya. Metode penambangan batubara kita juga melakukan secara sistem tambang terbuka, diawali dengan land clearing, OB removal, coal getting, coal hauling, langsung masuk ke stockpile dan loading conveyor. Ini salah satu foto kegiatan penambangan batubara di PT LAN Haritha Indonesia. Terlihat Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan foto ini. Ini agak spesifik juga Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau kita bicara masalah sosialnya cukup kompleks karena dekat kota, ini masalah teknisnya juga cukup banyak. Karena seperti itu lihat di foto tersebut,
untuk kemiringan batu baranya sampai 30-40 derajat. Jadi sistemnya agak beda mungkin dari bapak-bapak pemerakarsa atau narasumber terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Kita namanya agak beda mungkin. Jadi sistem clearing batu baranya beda karena kemiringannya batu bara sampai 30 bahkan 40. Jadi tidak bisa kita dorong pakai doser langsung di atas lapisan batu baranya, tapi kita harus dengan eskavator step by step. Dan yang lain, ketebalan batu baranya juga relatif tipis. Kita bisa ketemu yang 3 meter aja sudah senang. Jadi rata-rata 1,5-2 meter, dan itu semua harus kita cermati dengan baik-baik. Untuk yang bawah ini kita lihat kondisi backfill atau situasi penembangan. Kaitannya dengan permasalahan yang tadi ada masalah sosial dan masalah teknis tadi, kita sangat konsisten terhadap kondisi-kondisi yang ada, misalnya di fisik, dari segi fisik. Sebelum ada kegiatan penembangan, kita dari segi safety sangat concern secara simultan dalam perencanaan harus dilibatkan masalah safety itu, diantaranya dengan studi geotek. Kita sebelum menambang harus meyakinkan bahwa formasi yang ada itu aman untuk kita tambang, karena Bapak Ibu sekalian, bahwa formasi yang ada di daerah konsesi Lana ini untuk kondisi batuannya sangat lunak, yaitu formasi Balikpapan dan Kampung Baru. Apalagi Kampung Baru dari segi kualitasnya pun juga relatif rendah kalorinya, yaitu sampai cuma 3.300 sampai 4.000-an. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang perlu kita sikapi dengan hati-hati sehingga kegiatan core bisnisnya bisa untung dari segi investasinya dan selamat, tentunya itu yang kita harapkan. Nah, untuk grafik yang ada ini kita tunjukkan bahwa ini hasil dari kajian kita atau rekaman kita atau pendataan kita masalah faktor keamanan lereng tambang. Kalau kita dilihat di sini bahwa low wall, yang sisi low wall ini sangat risikonya lebih tinggi. Untuk yang lebih biru tua masalah high wall ini risikonya agak rendah. Dilihatkan daripada ini faktor keamanannya 1, 2. Untuk secara aturan faktor keamanan yang diizinkan sesuai dengan ini petunjuk dari Direktorat Teknik dan Lingkungan ISDM, bahwa untuk tingkat pergeseran kecil nilai pergeserannya kurang dari 0,05 dan sebagainya. Sedang 0,05 sampai 0,01 meter dan sebagainya besar, lebih besar sama dengan 0,01. Untuk faktor keamanannya tingkat keruntuhan bila faktor keamanan lebih kecil dari 1,07, kemudian keruntuhan pernah terjadi 1,07 sampai 1,25, keruntuhan jarang terjadi, faktor keamanannya 1,25 lebih. Seperti ditunjukkan dari sini. Disinilah sebagai guidance kita untuk sebelum mulai tambang atau dalam pelaksanaan tambang, bahwa kita harus meyakinkan faktor keamanan itu nomor 1. Secara umum dari pemantauan kita masih relatif aman. Peraturan terkait dengan kegiatan penambangan seperti Bapak sebelumnya sampaikan, kita mengacu pada Permen SDM nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Dalam Permen SDM nomor 26 tahun 2018
Di sini ada 9 bab, Bapak Ibu semua sudah familiar saya pikir, yaitu diantaranya menyebutkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kaitannya dengan itu, Permen ESDM nomor 1827K garis miring 30 garis miring EMIM garis miring 2018. Di sini disebutkan diantaranya masalah pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian batu bara, dan juga masalah pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Kemudian aturan yang lain yang sebagai dasar kegiatan pertambangan yaitu keputusan Dirjen Minerba nomor 185.K garis miring 37 garis miring 0.04 garis miring DJB garis miring 2019 perihal pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Kemudian lampiran 2, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan, serta sistem manajemen keselamatan pertambangan, khusus pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan hal tersebut di atas, pimpinan atau manajemen PT Lana Haritha Indonesia membuat kebijakan diantaranya seperti di sini, bahwa dalam mencapai komitmen merupakan PT Lana Haritha merupakan perusahaan tambang batubara PKB 2B generasi ketiga yang memiliki komitmen untuk menjadi salah satu perusahaan tambang yang efisien, produktif, dan ramah lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Dalam mencapai komitmen tersebut di atas, maka PT Lana Haritha Indonesia berusaha secara terus-menerus, 1. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah berhubungan dengan kegiatan penambangan batubara dalam rangka meminimalkan bahaya maupun risiko keselamatan pertambangan dan keselamatan operasional. 2. melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, menyusun dan melaksanakan tindakan kontrol dari semua bahaya atau risiko yang ada di lingkungan kerja. 3. berusaha melakukan peningkatan dan perbaikan terhadap keselamatan pertambangan dan keselamatan operasional secara terus-menerus dan berkesinambungan. 4. menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, mineral, dan batu bara. Manajemen PT Lana Haritha Indonesia membuat beberapa program. 1. pencegahan kecelakaan dengan meningkatkan safety accountability sebagai upaya pencegahan kecelakaan fatal maupun berat. 2. meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, pemantauan kesehatan pekerja, serta peraturan perundangan, serta sistem tanggap darurat yang mumpuni. 3. peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kompetensi keselamatan pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan pada karyawan dan mitra kerja PT Lana Haritha Indonesia. 4. meminimalisasi risiko dan dampak dari operasional tambang PT Lana Haritha Indonesia terhadap lingkungan sekitar dengan mengontrol pada sumber bahaya dan aspeknya. Kemudian 5. peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan peningkatan kepedulian antar karyawan dan mitra kerja serta keluarga karyawan. 6. Baik, Pak, terima kasih. Maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Ini langsung aja ke realisasi program keselamatan kerja dari Lana Haritha Indonesia, Pak. Pertama ini masalah safety talk, kemudian speed inspection, selanjutnya inspeksi tambang, narkoba dan fatigue test,
kemudian inspeksi holding, rapat komite keselamatan pertambangan, kemudian kita pasang spanduk-spanduk keselamatan, maintenance road, kemudian traffic sign hauling road, uji kelayakan unit, coaching pekerja tambang, pos pemeriksaan hauling. Untuk selanjutnya dokumentasi realisasi program keselamatan pertambangan meliputi tanggap darurat, sertifikasi POPPM, kemudian workshop UJP, evaluasi PJO, slope tension. Ini untuk situasi statistik kecelakaan di PT Lana Indonesia. Kita ambil 3 tahun terakhir, Pak, 2018, 2019, 2020. Kita waktu tahun 2018 ada 1 kecelakaan ringan dan 2 berat. Kemudian untuk tahun 2019 ada 1 kecelakaan mati. Kemudian 2020 ada kecelakaan berat. Dari kelima kecelakaan tersebut, kebanyakan dari 4 macam itu di hauling road, Bapak Ibu sekalian, yang 1 di pit. Kemudian untuk dari statistik kecelakaan, ya ini kita sebutkan dari 2018 sampai 2020. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kita sangat concern, fokus kita pada stres penyebab kecelakaan, yaitu di hauling road. Untuk itu pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, seperti hanya Bapak-Bapak yang lain, prosedur untuk kita mengantisipasi, di samping ada safety patrol dan seperti saya sebutkan di atas, kita membuat pos khusus. Jadi semua alat berat yang lewat di hauling road kita cek, harus berhenti satu persatu. Kita cek semua, baik dari kelengkapan, personil, alat berat, unit, dan sebagainya. Tanpa kecuali harus berhenti di pos yang kita buat itu berdekatan dengan mendekati dengan jetty. Jadi sebelum masuk hauling road atau sebelum masuk dalam truknya sampai pelabuhan harus kita cek satu persatu. Dan alhamdulillah setelah itu kita terapkan, kecelakaan bisa kita hindari khususnya di hauling road. Untuk produksi batu bara tahun 2018 kita rencanakan 3,5 juta metrik ton, realisasinya hampir 100%. Untuk tahun 2019 kita rencanakan 3,5 juta metrik ton, realisasinya juga hampir 100%. Kemudian khusus untuk tahun 2020, dengan mengingat kondisi yang saat ini ternyata cukup berat, kita planning 3 juta dan sampai triwulan ketiga produksi masih aktualnya 1,9 juta. Dan kita harapkan karena COVID-19 untuk tahun 2020 kita yakin tidak akan sampai 100%, perkiraan antara 80 sampai 90% aja Pak Ibu sekalian. Hal tersebut tidak membuat kita pesimis. Jadi segala sesuatunya yang kita lakukan dari 2017 sesuai dengan mandatori, kita harus melakukan audit internal. Kita lihat pada tahun 2017 memang cukup rendah setelah kita audit internal masalah SMKP-nya, yaitu cuma 52%. Kemudian kita audit tahun 2018 menjadi 69% dan 2019 70%. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, produksi batu bara PS biaya keselamatan pertambangan untuk tahun 2018 produksi batu bara aktual 3,499 juta atau sekitar 3,5 juta, untuk biaya keselamatan pertambangan 3,6 miliar. Kemudian untuk tahun 2019 produksi aktual 3,5 juta metrik ton, biaya keselamatan pertambangan 3 miliar 82 juta. Kemudian untuk tahun 2020 produksi sampai triwulan ketiga 1,9 juta, biaya keselamatan pertambangan 2,1 miliar. Sekedar pembanding Bapak Ibu sekalian,
kalau kita lihat produksi batu bara PS biaya keselamatan pertambangan untuk tahun 2018 biaya per ton konversi dari untuk safety per tonnya yaitu Rp1.043 per ton untuk biaya untuk keselamatan pertambangan. Kemudian untuk tahun 2019 biaya per ton untuk keselamatan pertambangan Rp881 per metric ton. Kemudian untuk tahun 2020 triwulan ketiga sampai triwulan 3 biaya per ton untuk biaya keselamatan pertambangan 1.144 metrik ton. Ini program cegah penyebaran COVID yang dilakukan oleh PT Lanar Indonesia, di mana ini sangat berpengaruh pada kegiatan kita pada tahun ini. Karena sebelumnya kita bisa hampir 100% produksi, ternyata untuk tahun ini kita bisa maksimum mungkin 90% aja Bapak Ibu sekalian, karena banyak permasalahan hal tersebut. Apa ya dingin ini? Halo. Program-program pencegahan penyebaran COVID-19 mencakup pengaturan tempat duduk bus karyawan, pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan desinfektan, distribusi masker dan hand sanitizer, pemasangan poster, pembatasan penerimaan tamu, pembatasan perjalanan dinas karyawan, pengaturan jarak tempat duduk dalam ruangan, dan lain sebagainya. Ini dokumentasi Bapak Ibu sekalian dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Langsung ke kesimpulan aja Bapak Ibu sekalian, bahwa biaya keselamatan pertambangan per metrik ton produksi batu bara akan semakin besar bila jumlah kecelakaan tambang semakin banyak dan tidak terlepas juga dari kriteria kecelakaan tambangnya itu sendiri. Demikian Bapak yang bisa sampaikan. Mohon maaf untuk yang ada yang berkenan. Terima kasih.